Ditreskrimsus Polda Metro Jaya amankan 4 pelaku ilegal akses pencurian data kependudukan buat akses aplikasi Peduli Lindungi. Pelaku bekerja sebagai staf pada tata usaha di Kelurahan Muara Baru. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran bersama Menkes RI Budi Gunadi menerangkan dari keempat pelaku ini salah satunya adalah pegawai staf pada tata usaha di Kelurahan Muara Baru. Pelaku tersebut berinisial FH dan HH ditangkap membobol data kependudukan dan memasukkan dalam aplikasi Peduli Lindungi. Pelaku sudah menjual 93 sertifikat vaksin yang terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Ditangkapnya pelaku tersebut karena memanfaatkan situasi masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat vaksin untuk dipergunakan dalam perjalanan dan kunjungan. Fadil menambahkan tersangka memiliki akses data ke NIK karena yang bersangkutan merupakan pegawai Kelurahan Kapuk Muara dan pelaku lainnya berperan berbeda dalam mendapatkan sertifikat vaksin melalui Peduli Lindungi. Pelaku dijerat dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta juga melanggar pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda maksimal 600 juta rupiah. Pengungkapan kasus illegal access, pencurian data aplikasi pada Peduli Lindungi. Tindak pidana illegal access ini atau pencurian data elektronik ini diatur dalam pasal 30 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi dan informasi elektronik. Pelaku yang ditangkap ini memanfaatkan situasi masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat vaksin yang dapat dipergunakan untuk melakukan perjalanan maupun kunjungan ke tempat-tempat yang mewajibkan menggunakan platform Peduli Lindungi yang sudah dipersyaratkan oleh pemerintah. Modus operandinya adalah pelaku memiliki akses ke data kependudukan. Pelaku memiliki akses ke piker. Lalu kemudian bekerja sama dengan rekannya untuk menjualnya kepada publik. Mengapa dia memiliki akses data terhadap NIK dan bisa mengakses piker? Karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kelurahan di Muara Karang. Dia paham betul bahwa untuk bisa mendapatkan sertifikat vaksin dan bisa dipergunakan dalam Peduli Lindungi disyaratkan dua hal tersebut. Setelah mendapatkan akses ke nomor induk kependudukan, kemudian yang bersangkutan membuat sertifikat vaksin dengan memanfaatkan password dan username piker yang juga dia ketahui karena dia bekerja di sebuah kelurahan tersebut. Ini singkat ceritanya, teman-teman sekalian. Pelaku ini dua orang berbagi peran. Yang satu sebagai petugas marketing menjual kepada masyarakat melalui akun Facebook, dan setelah mendapatkan pesanan, pelaku berikutnya membuatkan. Adapun identitas pelaku, yang pertama adalah saudara FH, umur 23 tahun, karyawan swasta,
pendidikan SLTA. FH ini pemilik akun Facebook dengan nama Tri Putra Heru. Dan setelah dilakukan komunikasi terhadap akun Facebook tersebut, diketahui bahwa akun Facebook tersebut menjual vaksin tanpa harus melakukan vaksinasi dan bisa langsung terkoneksi dengan Peduli Lindungi dengan harga satu kartu atau sertifikat vaksin Rp370.000. Kemudian pelaku kedua dengan inisial HH, ini yang staf pada tata usaha di Kelurahan Kapuk Muara, umur 30 tahun, pendidikan SD. Modus daripada pelaku kedua adalah saudara HH membuat sertifikat vaksin pada sistem Pikir BPJS yang terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi tanpa melalui prosedur yang ditentukan. Kita kalau mau mendapatkan sertifikat vaksin kan setelah kita divaksin, kita sampai ratusan tahun seperti polio. Nah, untuk bisa hidup dengan virus ini tanpa kita merasa khawatir bahwa kita akan mudah menjadi sakit, perlu adanya disiplin menerapkan protokol kesehatan. Nah, kami sudah menyusun penerapan protokol kesehatan di 6 aktivitas utama, yaitu perdagangan, kayak di mall, masuk di pasar gitu ya. Masuk juga pendidikan di sekolah-sekolah, transportasi kalau kita mau terbang atau menaik kapal laut atau menaik kereta api. Di sisi keagamaan itu pentingnya, banyak acara-acara rutin keagamaan setiap minggu atau acara besar keagamaan setiap tahun, itu yang selalu menjadi masalah ya. Acara pariwisata seperti olahraga, konser, makan-makan, itu semuanya nanti akan kita buat aturan protokol kesehatannya supaya teman-teman bisa hidup normal tanpa merasa khawatir akan terkena atau terpapar penyakit. Nah, ini akan kita bangun berbasis teknologi informasi, karena ini akan mengatur perilaku hidup kita sehari-hari. Nah, itu menggunakan Peduli Lindungi. Peduli Lindungi itu punya 3 fungsi besar. Yang pertama, fungsi screening. Jadi kalau kita mau masuk satu aktivitas, mau ke pasar, mau ke masjid, mau ke gereja, mau ke sekolah, mau naik pesawat, itu kan ada screening. Orang yang sudah divaksin, orang yang sudah dites PCR, dia boleh masuk atau tidak. Itu nomor 1 fungsinya. Karena ini akun terkoneksi secara online ke database vaksinasi dan database labnya kita.